Baik, terima kasih saudara karena Anda masih bergabung bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Dan di pagi hari ini saya sudah siap untuk menghadirkan perbincangan menarik untuk Anda, dan saya juga sudah ditemani oleh beberapa narasumber di sini yang dihadirkan langsung dari Badan Narkotika Nasional dan juga ada perwakilan dari mahasiswa UIN ya. Langsung saja kita perkenalkan, berikut Mas Andi ya. Andi Pranowo Dan Ibu Retno Duyanti. Oke, apa kabar Ibu? Mas? Baik, Mbak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya. dalam keadaan Baik. sehat walafiat. Oke, ya di kesempatan pada pagi hari ini, saudara kami akan berbincang mengenai peran mahasiswa dalam P4GN. Wow, sebenarnya mungkin kita nanti akan bahas dulu ya P4GN ini seperti apa. Tapi sebelumnya Ibu, mungkin saya akan bertanya tentang angka ketergantungan atau angka pemakai narkoba Ibu di DIY ini kan memang besar, cukup besar angkanya Ibu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu begitu tentang angka penggunaan narkoba di DIY sendiri itu seperti apa Ibu Retno? Oke ya. Sebelumnya saya menyapa dulu pada permisa, selamat pagi, salam anti narkoba. Mbak Risa dan para pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa memang berdasarkan dari hasil penelitian BNN dan Puslitkes dari UI itu bahwa angka penyalahgunaan narkoba khususnya di provinsi DIY ya, itu pada tahun 2011 ini memang angkanya cukup tinggi, 2,8 dari jumlah penduduk yang ada di Jogja, sekitar 250.000 ya. Jadi sekitar 67.000. Dan ini masih tetap diduduki peringkat tertinggi di kalangan mahasiswa dan pelajar, angka tertingginya. Sehingga kenapa pada kesempatan ini memang kami hadir untuk menyampaikan peran mahasiswa dalam rangka implementasi P4GN, jadi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya lanjutkan ya. Jadi BNN sudah melakukan berbagai kegiatan, antara lain adalah sosialisasi, kemudian pembentukan kader atau satgas di lingkungan pelajar, mahasiswa, kemudian juga ke masyarakat dan bahkan pekerja. Nah, berangkat dari situlah, kemudian setelah satgas terbentuk ini, kita mau apakan satgas itu, gitu kan? Sehingga kami dari bidang pemberdayaan masyarakat pada kesempatan yang lalu dari kalangan mahasiswa ini kita melakukan kegiatan Jambore Satgas P4GN. Jambore Satgas P4GN. Itu secara nasional atau ini di lingkungan DIY. Dan diikuti 20 perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi mewakilkan 5 personil satgas yang sudah terbentuk. Selama 2 hari di Youth Center pada bulan April, tanggal 12-13. Nah, dari hasil Jambore ini, kemudian teman-teman ini sudah membentuk berbagai divisi, ada 10 divisi, yang sebenarnya ini juga apresiasi dari teman-teman sendiri. Mereka ingin agar kegiatan ini tidak terputus hanya sampai di situ, sehingga kegiatan ini ada 10 divisi, yaitu divisi penyuluhan, ada 3 kampus sebagai koordinator divisi penyuluhan. Divisi penyuluhan yang pertama itu sudah di break antara sisi sebelah barat, itu nanti koordinatornya adalah kampus UPY, kemudian sisi tengah adalah kampus Poltekkes, kemudian sisi timur adalah di Stayu, Gunung Kidul. Kemudian ada beberapa divisi lagi, yaitu salah satunya yang hadir di sini. Saya kalau sama Mas Endi ini udah saya anggap anak sendiri ya. Gitu ya? Ini dari UIN sebagai koordinator divisi jurnalis. Nanti Mas Andi akan cerita banyak sejauh mana program divisi jurnalis ini akan bergerak. Berikut nanti juga bisa disambungkan kegiatan-kegiatan dari divisi-divisi yang lain. Divisi yang lain adalah divisi pengkaderan. Jadi harapan kami divisi pengkaderan ini nantinya kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetap teman-teman akan mengkader
adik kelas yang lain, akhirnya anggota baru. Karena kalau sudah lulus biasanya kan terus apa itu ya bukan harapan kami, tetap walaupun sudah lulus tetap masih berkontribusi terhadap satgasnya, tetapi ada rekrutmen baru untuk kaderisasi. Kemudian juga ada divisi event organizer, event organizer. Kemudian salah satunya juga di sini di Amikom Jogja ini juga sebagai koordinator divisi website ya. Kemudian juga ada divisi kerjasama yang akan dikoordinatori dari UMY. Kemudian 2 kampus juga nanti akan kita kondisikan untuk kampus berbasis rehabilitasi, itu di UAD Ahmad Dahlan dan di UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kami berharap memang agar mahasiswa-mahasiswa lain atau kampus lain yang belum tergabung ini bisa bergabung dengan kami, komunitas dari mahasiswa. Kami dari bukan dari mahasiswa ini, dan kita juga sebagai pembimbingnya atau artinya pendampingnya, kita sudah membuat semacam grup. Silahkan nanti bisa masuk di grup di namanya Virus Biru. Silahkan teman-teman mahasiswa, bahkan masyarakat silahkan nanti gabung di Virus Biru. Kita bisa saling sharing tentang bagaimana itu narkoba, dan bahkan mungkin bagaimana nanti kalau ada yang menanyakan rehabilitasinya bagaimana, itu silahkan dikomunikasikan di Virus Biru tersebut. Baik, mungkin jadi Virus Biru ini bisa untuk masyarakat luas juga? Boleh, saya rasa boleh, sangat kami dorong untuk ikut masuk di Virus Biru. Itu saya rasa nanti lebih lanjut. Mas Andi ini memang khusus pada kesempatan ini kami ajak biar teman-teman ini bisa menyampaikan kegiatan program dari divisi-divisi tersebut. Sebelumnya memang gini, sebelum teman-teman ini menyampaikan, dari BNNP kita memang memfasilitasi kepada masing-masing divisi sekedar anggaran untuk melakukan, kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja setelah ada divisi mau kita apakan. Nah, makanya kita beri support dengan sedikit anggaran untuk mereka bisa melanjutkan program teman-teman ini. Gitu, Mbak. Oke, kalau kita berbicara tentang Jambore tadi, Ibu, sebelum kita beralih ke Mas Andi, itu apakah memang sudah acara yang rutin dilakukan seperti itu atau baru tahun 2014 ini baru kan? Baru kemarin ya, Bu? Iya. Baik. Jadi gini, Mbak, tadi saya katakan tadi berangkat dari satgas yang sudah dibentuk ini. Jadi ada beberapa kampus yang sudah terbentuk satgas, seperti Amikom itu ada Ghana. Kemudian kalau di SMA 4 itu ada Foransa, UAD itu ada Kanvas, ada Pelita dan sebagainya. Kemudian berangkat dari situ, sebetulnya ini kehendak dari teman-teman sendiri. Jadi masukan dari para mahasiswa ini, yuk kita saling ketemu di mana sih, dalam bentuk acara apa, sehingga di situ kita bisa saling sharing tentang apa sih kegiatan yang positif, khususnya di waktu-waktu senggang ya mahasiswa ini, daripada sering update status aku lagi galau lagi ini, ayo kita share lah, kita komunikasikan dengan hal-hal yang positif. Seperti teman-teman kemarin juga di Virus Biru itu, ayo kita futsal di UGM, ketemu bareng, kangen ini kemarin Jambore nggak ketemu, ayo kita diskusi lagi gitu. Sehingga seperti ini yang kemudian kita apresiasi dengan oke lah, akhirnya kita buat kegiatan dalam bentuk Jambore. Baik, berarti memang berangkat dari mahasiswanya sendiri yang terdorong ya untuk ingin bersama-sama mencari hal yang positif gitu ya, Bu ya. Baik, untuk Mas Andi. Nah, Mas Andi ini perwakilan dari Satgas Jambore P4GN DIY ya? DIY. Dan tepatnya dari Universitas? Kalau tempatnya pas kebetulan saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan di sini mewakili teman-teman ya dari berbagai macam divisi dari seperti 20 itu ya? Kampus ya lebih tepatnya, dan kemudian tindak lanjut dari Jambore itu sebenarnya tepatnya pas kita tanggal 13 sampai 14 ya kalau nggak salah, 13-14 April itu menjadi salah satu momen kita berkumpul sama teman-teman untuk membahas, untuk kemudian saling sharing program terkait dengan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, itu yang disingkat P4GN. P4GN gitu ya.
Baik, sebenarnya apa nih Mas yang melatar belakangi mungkin ya dulu Mas kemudian ingin menggerakkan teman-teman untuk ikut kemudian membuat jambore ini. Nah, latar belakangnya mungkin ada keresahan tersendiri seperti itu sebelum ikut? Dari beberapa periode ataupun dekade ataupun tahun ke tahun tentu zaman akan selalu iring berubah ya. Peran pemuda ataupun mahasiswa sebenarnya sangat dominan dan sangat penting, di mana dari tahun ke tahun selalu memberikan sebuah pengaruh yang sangat dominan di Indonesia khususnya kayak gitu kan. Nah, tetapi ketika globalisasi saat ini kemudian ternyata pemuda menjadi tergerogoti katakanlah atau tercacati dengan berbagai hal yang negatif. Semisalkan yang sekarang ini kita bahas adalah narkoba, pengaruh narkoba, pergaulan bebas, seks dan seterusnya, sehingga itu menjadi salah satu hambatan untuk mengejar yang namanya prestasi, mengejar sebuah impian ataupun cita-cita bagi pemuda kita. Nah, maka dari itu kita berusaha untuk kemudian membuat sebuah terobosan ataupun alternatif yang mana kemudian menjadi terobosan bagi pemuda khususnya dan ataupun mahasiswa yang mana mampu memberikan alternatif bagi mahasiswa ataupun pemuda di Indonesia khususnya kayak gitu. Oke. Dan pada awalnya gitu ya, ketika sudah terpikirkan hal itu, apakah ada kesusahan ketika mengajak teman-teman untuk bergabung atau seperti itu, atau langsung langsung ikut? Iya, sebenarnya itu berproses ya Mbak ya. Prosesnya tentu nggak instan dan tentu bertahap, karena memang yang namanya apalagi dalam hal kebaikan tentu banyak sekali halangan dan rintangan ya kayak gitu. Dan sementara ini yang kita hadapi untuk merangkul teman-teman masih ada kesulitan. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman yang ikut atau tergabung di divisi-divisi ini bisa yang pertama adalah konsisten. Itu yang sangat sulit. Ya, sehingga perlu kemudian ada sebuah strategi baru ya yang kemudian bisa mengarahkan mereka bisa komitmen untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan bersama-sama kayak gitu kan. Kayak gitu mungkin. Oke, berarti memang dibutuhkan konsistensi dan juga komitmen ya Ibu ya dalam hal ini. Baik, dan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung dengan line interaktif kami, bisa bergabung di 02744477666. Dan untuk Mas Andi nih, kalau misalnya tadi sudah dikatakan bahwa sebagai perwakilan gitu ya, ada divisi banyak sekali tadi penyuluhan, jurnalistik, kemudian juga pengaderan ya Bu ya. Ada website, kerjasama. Kalau Mas Andi ini dari divisi? Ya, pas kebetulan saya dari bagian jurnalis yang kemudian disingkat menjadi Komjen. Komjen. Oh baik. Bukan Komisaris Jenderal tapi Komunitas Jurnalis Anti Narkoba. Kayak gitu. Nah, itu lahir tanggal 26 April. Setelah tindak lanjut itu, kita bikin semacam pelatihan-pelatihan terkait dengan jurnalis di BNN pada saat itu. Tahun ini ya itu? Tahun ini. Itu terbentuk tahun ini. Yang kemudian fokus pada bidang jurnalis. Yang kemudian dari divisi-divisi yang sudah terbentuk tentu banyak sekali kegiatan Mbak, ya kan? Banyak sekali kegiatan yang meliputi ada sosialisasi, kemudian ada media informasi yang fokus koordinatnya adalah di Amikom sebenarnya di sini, kayak gitu. Dan kemudian ada divisi IO dan banyak divisi yang tadi sudah sampaikan sama Ibu kayak gitu. Nah, dari hal yang sudah dilakukan sama teman-teman meliputi kegiatan ataupun event-event tertentu itu sangat disayangkan ketika tidak di blow up atau tidak dimuat oleh media. Nah, kita berusaha kemudian untuk memblow up itu atau memuat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, ya kan, meliputi kegiatan itu. Kita muat di surat kabar, media-media cetak, sehingga apa yang sudah dilakukan sama teman-teman itu dapat dinikmati oleh halayak. Bisa dilihat oleh masyarakat kayak gitu. Itu secara konkretnya sebenarnya. Dan berarti tadi ada sosialisasi, media informasi dan juga IO ya. Kalau so far yang sudah dilakukan kegiatannya dari jurnalistik sendiri itu sudah apa aja Mas? Kalau kita sudah melakukan berbagai kegiatan, yang pertama pelatihan, training untuk jurnalis, kemudian yang kedua adalah kita jadi asisten, yaitu asisten wartawan senior. Kemudian selain itu kita mengadakan semacam sosialisasi go to kampus dari UIN kemudian ke Amikom dan seterusnya. Selain itu kita lagi berusaha ini untuk mewawancarai sivitas kampus, bagaimana tanggapan dari pihak kampus terkait dengan bahayanya dan dampak dari narkoba di lingkup kampus
Jadi misalkan di UIN, saya berusaha untuk mewawancarai Sivitas Kampus, entah di pihak dekanat ataupun pihak rektor terkait dengan dampak dan kemudian support dari pihak kampus terkait dengan adanya satgas ataupun narkoba yang sekarang ini terjadi. Dan kemudian selain itu kita juga ada sharing dengan BNN terkait dengan bagaimana keluh kesah atau kegelisahan masyarakat terkait dengan banyaknya pecandu narkoba. Kalau yang tadi disampaikan drastis ya peningkatannya dari tahun ke tahun, kemudian mungkin dari masyarakat juga mengalami sebuah kegelisahan itu, sehingga kita bisa menemukan titik temunya dan kita bisa selesaikan dengan pihak yang berwajib, BNN dan juga masyarakat dan juga teman-teman kita. Karena memang kalau terkait dengan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN, saya rasa kayak gitu, karena memang tanggung jawab milik kita bersama yang kemudian itu menjadi musuh kita bersama yang harus kita berantas bersama-sama kayak gitu. Karena memang ini tanggung jawab pemberantasan narkoba ini memang tanggung jawab bersama Ibu ya, tidak cuma mahasiswa saja atau juga BNN saja begitu ya. Nah kalau untuk BNN sendiri di sini fungsinya sebagai pembina seperti itu Ibu ya. Dan untuk sejauh ini dari tanggal 26 April gitu ya Ibu ya, ada hambatan-hambatan gitu Ibu ketika harus membina kelompok ini atau mungkin justru ada kesan-kesan menarik seperti itu? Jadi teman-teman ini setelah dari Jambore, mereka sudah langsung mempraktekkan sesuai dengan divisinya. Contohnya kemarin dari Stayo juga sudah melakukan penyuluhan ke masyarakat dan juga di internal kampus sendiri. Baik. Sehingga memang kami berharap kepada semua rektor kampus untuk bisa mendukung teman-teman satgas yang ada di kampusnya masing-masing, bisa memfasilitasi teman-teman ini agar mereka juga artinya bisa berkiprah, bisa ikut mencegah dan melindungi dari bahaya narkoba di lingkungan kampus, sehingga pada akhirnya juga nanti kami berharap adanya suatu kampus bebas narkoba. Tentu saja kalau sudah ada predikat kampus bebas narkoba, itu juga menjadi nilai positif bagi kampus tersebut. Baik. Satu, anak misalnya ya, masyarakat yang di luar kota gitu kan, jadi tidak takut lagi menyekolahkan anaknya di kampus Jogja tersebut. ya, di Jogja. Kalau semua nanti kampus bebas narkoba kan mereka juga tidak takut, oh akhirnya sekarang Jogja ini sebagai kota pelajar, satu lagi istimewa tanpa narkoba. Sehingga tidak ketakutan lagi dari orang tua bahwa anaknya sekolah di sini ini ada bisa terlepas dari pengaruh narkoba. Itu saya rasa itu, dan teman-teman sudah jalan Mbak, salah satunya juga tadi Stayo. Kemudian nanti kita pada tanggal 26 Oktober ini yang divisi event organizer juga akan melakukan kegiatan yang eventnya cukup besar, yaitu sosialisasi melalui pemilihan orator itu dalam bentuk lomba stand up komedi. Wow. Nanti sekarang ya. Nanti pusatnya di finalisasi ya, finalnya itu di titik nol. Nanti tanggal 26. Jadi ini nanti kami teman-teman ini nanti akan roadshow di 20 kampus untuk memilih satu nominator yang nantinya pada tanggal 26 ya, di samping untuk kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Itu akan dilaksanakan final stand up komedi itu. Jadi kepada masyarakat silahkan nanti berbondong-bondonglah untuk menyaksikan event ini, dan ini juga tidak dipungut biaya, gratis Ibu ya. gratis. Kemudian teman-teman yang kampus lain silahkan juga kalau mau melaksanakan pemilihan pemilihan komedian untuk diikutkan pada kegiatan tanggal 26. Itu. Baik, jadi bisa mendorong temannya juga untuk ikut ya. Dan untuk sejauh ini memang sudah hampir semua kampus di Yogyakarta sudah diberikan sosialisasi Ibu, atau baru di wilayah-wilayah tertentu saja terkait dengan gerakan sosialisasi ini sudah lama ya Mbak, dari setiap tahun memang kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi saya rasa kalau karena kampus kita di Jogja juga cukup banyak. Saya rasa kalau 60% sampai 70 lah sudah kita lakukan. Gitu Mbak, kita sudah masuk ke sosialisasi, bahkan pembentukan satgas tadi. Tapi memang
pada kesempatan ini karena keterbatasan juga anggaran dan sebagainya, sehingga baru 20 kampus yang bisa kita handle handle untuk kegiatan yang Jambore itu. Nanti mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut. Tahun depan juga ada Jambore lagi, kampus yang lain, sehingga ini tidak akan terputus. Gitu, baik, baik. Dan untuk Mas Andi sendiri ya, tadi dari banyak sekali divisi yang kemudian muncul di Jambore itu. Ada kesan tersendiri tidak sih Mas ketika masuk di Jambore itu, kemudian Ibu sudah ketawa dulu ya. Ada hal-hal yang menarik gitu ya ketika di situ muncul banyak sekali divisi, dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga sudah dilakukan gitu. Nah, ada kesan-kesan menarik atau justru mungkin sebaliknya seperti itu dari kurang lama dibilangnya Mbak. Oh, kurang lama ya Bu ya? Kurang lama karena ketemu. Iya, sebenarnya kalau pas acara Jamborenya memang kurang lama ya, kita 2 hari aja di sana. Oh, 2 hari saja Ibu. Tapi justru disitulah pintu di mana saya bisa belajar ya, bisa berkolaborasi sama teman-teman dari 20 kampus itu. Karena memang pada dasarnya awalnya saya belum tahu mau ada Jambore itu, karena pada saat itu saya diajak sama teman untuk kemudian technical meeting di BNN pada saat itu. Nah, di situlah awal saya ikut Jambore. Saya diikut sertakan untuk ikut Jambore oleh sama teman saya tanpa konfirmasi mau ngapain kayak gitu. jadi diajak ke BNN, kemudian ternyata tanpa sepengetahuan saya ada acara Jambore itu. Nah, disitulah awal kemudian saya bisa ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol bareng sama teman-teman, cari pengalaman, dan yang sangat menarik adalah ketika kita belajar di rehabilitasi. Oh baik, belajar di rehabilitasi. Belajar di rehabilitasi sangat menarik di situ. Berarti nanti kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita, saudara. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan kembali bersama dengan Ibu Ratna dan juga Mas Andi. Jadi Anda tetap bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Pria atau vasektomi pada Istimewa Ulama tahun 2012 di Cipasung itu dihalalkan karena dengan alasan dapat disambung kembali. Mari ciptakan kehidupan yang lebih baik melalui program Keluarga Berencana. 2 anak cukup. Mau jadi broadcaster handal? Kuliah aja di AKRB. Daripada yang ini, ikut aja kami bernyanyi. Sudah pasti takkan merugi di AKRB Broadcasting Academy Komunikasi. Rada bintang tama, maju berkarya, pelangi Jogja. Radio Tara, KRM ceria, semua bisa. KRB di kreativitas. Amikom, contoh perguruan tinggi model private entrepreneur oleh UNESCO. International Program, 17 International Awards, dan lebih dari 50 National Awards. Broadcasting, multimedia periklanan TV, e-commerce, jaringan internet, film kartun. Stimik Amikom Yogyakarta, tempat kuliah orang berdas. Baik, terima kasih saudara karena Anda masih bergabung bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Dan saya masih ditemani oleh narasumber dari BNN dan juga perwakilan dari Satgas Jambore P4GN BNN PDIY ya. Ada Mas Andi dan juga Ibu Ratna. Baik, tadi kita sudah mengobrolkan banyak hal gitu Ibu ya terkait dengan Jambore, kemudian juga tentang kegiatan-kegiatan di dalam Jambore tersebut begitu. Nah, tadi sebelum kita iklan gitu ya, Mas sempat menyebutkan tentang rehabilitasi. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa ini juga ikut terjun langsung ya untuk datang ke rehabilitasi seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu kepada saudara di rumah seperti apa, atau di Jogja ini di mana saja Mas tempat rehabilitasi yang sudah didatangi seperti itu? Oke. Ya, sebenarnya dari divisi itu pun ataupun program yang sudah dilaksanakan teman adalah salah satu alternatif ya peran kita mahasiswa. Nah, terkait dengan rehabilitasi
ada 2 universitas yang menjadi koordinator fokus saudara rehabilitasi adalah di UAD sama di UNY. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pas kebetulan kuliah di UNY ataupun di UAD bisa langsung bergabung di teman-teman kita yang ada di sana. Nah, terkait dengan tempat-tempat rehabilitasi mana saja yang ada di Jogja, ada 15 ya diantaranya di PSPA ya, PSPP yang ada di Kalasan, kemudian juga ada Zikir, Kunci, terus kemudian ada di mana Kulon Progo, dan banyak, ada 15 itu diantaranya adalah itu. Nah, ketika kita di sana mungkin sangat memprihatinkan ketika ngeliat kondisi-kondisi anak-anak di sana kayak gitu kan. Nah, tentu perhatian ataupun peran kita, keterlibatan untuk bisa menengok minimal ya, atau memberikan sebuah support ya kan, dalam bentuk apapun, itu sangat berpengaruh kepada mereka untuk bisa sembuh dari korban atau ketergantungan itu. Baik. Gitu. Berarti di sana memang ikut kegiatan-kegiatan bersama para pecandu ini juga, Mas ya? Itu dari teman-teman rehabilitasi ya yang sudah melakukan ke sana kayak itu kan. Dan mungkin juga mengikuti kegiatannya tidak terlalu mendalami karena memang ada beberapa kegiatan yang kemudian kita terlibat di sana kayak gitu. Oke. Dan untuk Anda saudara yang ingin bertanya atau juga bergabung bersama kami, bisa langsung bergabung di line interaktif kami di 0274 4477 666. Baik, Mas Andi, kita masih akan membahas tentang event-event atau juga acara-acara dari masing-masing divisi tadi. Karena menarik sekali, di Jambore ini kan divisinya banyak sekali seperti itu, dan masing-masing divisi memiliki kegiatan-kegiatan menarik juga. Nah, mungkin supaya saudara di rumah lebih tahu dan mungkin juga terdorong untuk kemudian ikut gitu ya. Nah, bisa di-share mungkin apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari masing-masing divisinya? Baik. Iya, dari masing-masing kegiatan yang sudah kita lakukan, baik pra ataupun mau, ya kan, baik sebelum, ya sesudah yang sudah kita lewati ataupun mau kita laksanakan, baik yang sudah ataupun akan kita laksanakan, yang sudah meliputi tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang mau kita laksanakan, jadi sangat terbuka, sangat terbuka bagi umum ataupun teman-teman mahasiswa yang belum tergabung di satuan tugas dari BNNP DIY yang terdapat di berbagai kampus, diantaranya sudah adalah 20 kampus itu. Nah, yang akan kita laksanakan dekat-dekat ini adalah kita ini sama teman-teman dari BNNP sedang roadshow dari kampus per kampus untuk kemudian memperkuat satgas dari masing-masing kampus kayak gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan teman-teman dari BNP di Amikom hari ini juga beserta delegasi dari 20 kampus itu sekarang di Amikom. Nah, hari Sabtu besok di Akprin. Nah, masih banyak lagi jadwal yang akan kita laksanakan kayak gitu. Jadi agak jadwalnya agak padat. Nah, tapi momen yang sangat menarik adalah kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda itu kan tanggal 28. Minggu depan ya, kurang lebih. 28 Oktober ya, gitu. Nah, yang akan kita laksanakan itu adalah ini event besar-besaran di 0 km, yaitu event organizer itu mengadakan stand up comedy, dan ini juga mungkin terinspirasi sama di BTV juga ya. Oke. Nah, karena memang untuk melakukan sebuah terobosan itu, terobosan terkait dengan pencegahan, pemberantasan pengedaran gelap narkoba itu membutuhkan semacam strategi yang kemudian bisa mendapatkan hasilnya dan mudah ditindaklanjuti oleh teman-teman mahasiswa ataupun halayak yang menerima informasi-informasi ini kayak gitu. Dan kalau berbicara tentang strategi untuk menarik mahasiswa, kita tahu bahwa mahasiswa itu kadang suka ngeyel gitu ya, suka malas gitu kan untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, ada kiat-kiat khusus atau cara-cara khusus nggak sih Mas untuk mendorong teman-teman supaya mau ikut seperti itu? Itu ada kiat-kiat khusus? Ya, sebenarnya banyak faktor dari sekarang mahasiswa ya. Ya banyak yang mengatakan ngeyel, tapi kemudian juga kritis juga ya. Nah, ada beberapa kiat-kiat yang kemudian kita lakukan bersama dalam melalui beberapa pendekatan sebenarnya, ya kan? Karena memang kesukaan seseorang kan berbeda-beda, ya kan? Relatif juga kan. Ya, mungkin ada yang suka dengan olahraga, ada yang suka dengan seni, ada yang suka dengan nulis, ada berbagai hal yang kemudian menjadi kesukaan teman-teman. Nah,
melalui kesukaan teman-teman dulu kita menjadi pendekatan tertentu. Olahraga misalkan dari hari Sabtu kita selalu mengadakan kegiatan badminton. Ya. Itu untuk mempererat tali persahabatan ya dan solidaritas, meningkatkan solidaritas dari teman-teman. Juga untuk kesehatan. Juga untuk kesehatan sangat penting. Benar sekali. Iya. Terus kemudian yang kedua adalah itu melalui olahraga, kemudian melalui seni. Ya. Dari tindak lanjut Jambore itu kemudian bikinlah yang namanya IO itu salah satu strateginya adalah pendekatan seni. Itu kan stand up comedy ataupun nanti berbagai seni-seni yang kemudian mampu memberikan sebuah pendekatan kepada teman-teman yang tadinya nggak suka dengan Satgas, tadinya suka ternyata Satgas juga nggak hanya sosialisasi, nggak hanya penyuluhan, tapi sangat komprehensif pendekatannya kayak gitu. Nah, selain itu ya menulis itu, ya kan. Nah, teman-teman yang suka eksis ya kan, suka eksis di yang kadang-kadang nulis status di FB, di Twitter ataupun di status yang tadi kecanduan eksis itu ya. Saya rasa itu memang bakat ya sebenarnya, itu bakat dan itu potensi, akan tetapi mungkin salah menyalurkannya gitu ya. Dan itu akan sangat membantu teman-teman untuk bisa menyalurkannya dengan baik, itu dengan cara menulis, itu di jurnalis kayak itu kan. Nah, komunitas jurnalis anti narkoba inilah yang kemudian seringkali nongol di media cetak kayak gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang harapan kami sangat terbuka untuk saling belajar bersama-sama. Yang jelas adalah poin sangat penting adalah ada kemauan dulu. Ada kemauan dulu. Karena memang kemampuan itu akan sangat bisa menyusul ketika yang pertama adalah mau. Kemauan dulu baru kemampuan datang ya. Baik. Kayak gitu. Kegiatan flash mob. Ada kegiatan flash mob juga Ibu. Yang dari Mercu Buana. Oh iya, yang dari Mercu Buana ini ya. Mau ngadain kegiatan flash mob itu. Wah, sekarang juga lagi ngetren Ibu ya, flash mob. Baik, jadi memang dilakukan pendekatan yang komprehensif seperti itu ya untuk mendekati dalam tanda kutip mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berpikiran bahwa Satgas itu terkesan formal seperti itu ya, kaku gitu. Baik, kalau untuk tadi jurnalistik, nah ada media informasi juga ya Mas? Iya, media informasi. Dan juga event organizer, tadi IO-nya sudah mau bikin roadshow seperti itu. Kalau media informasi dan juga mungkin ada tadi penyuluhan, pengadilan, itu kegiatan seperti apa saja Mas yang biasa dilakukan? Oh ya, untuk media informasi sebenarnya website ya. Kita letakkan divisi sesuai dengan bidang dan potensi di mana mereka ada. Contohnya di Amikom ini, ya kan. Nah, teman-teman yang tergabung di Amikom adalah salah satu koordinator yang mana fokus di bagian website atau media informasi itu. Itu Amikom sendiri Amikom ya? sendiri itu yang tergabung di Ghana. Namanya Ghana. Nama Satgas di di Amikom Ghana. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kuliah di di Amikom, silakan bisa menghubungi teman-teman kami yang ada di Ghana. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi penyuluhan ya. Nah, kalau penyuluhan kebetulan kemarin Gunung Kidul di Stayo baru mengadakan kegiatan penyuluhan di kalau nggak salah di Kecamatan Saptosari kalau nggak salah ya, Kecamatan Saptosari kemarin di Playen ya? Di Playen kemarin pas kebetulan desanya di Playen. Mereka mengadakan sebuah penyuluhan di masyarakat secara umum. Nah, kemudian kalau pencegahan kemarin ya seputaran sosialisasi ya untuk mencegahkan bagaimana para mahasiswa ataupun pemuda sadar akan bahayanya dan dampak dari narkoba, karena memang narkoba itu dampaknya bukan hanya dari biologis ya, akan tetapi juga hukum sudah jelas ya, akan tetapi yang paling sangat penting adalah dan sangat membahayakan adalah dari hal sosial kayak gitu kan. Mereka korban kemudian direhabilitasi, tidak kemudian langsung selesai, akan tetapi dampak sosialnya sangat sangat dominan ya. Mungkin yang pertama adalah kurang diterima oleh masyarakat dan seterusnya kayak gitu. Itu perlu sebuah solusi bagi teman-teman yang mungkin salah jalur ya, atau menjadi korban, dan itu menjadi PR kita bersama sebenarnya. Gitu. Bahwa sebenarnya korban dari narkoba ini bukan dijauhi harusnya ya, justru didekati seperti itu ya Mas ya. Baik. Kalau untuk berarti tadi media informasi sendiri sudah diserahkan ke Amikom. Penyuluhan di Gunung Kidul ya? Iya, Stayo ya. Oke, dan ada juga pencegahan. 3, kalau penyuluhan ada 3. Ada 3. Oh, tadi ya. Sisi barat, sisi tengah, sisi timur. Oke, wow. Semuanya tercover ya. Jadi kampus yang tergabung di sisi barat silahkan nanti koordinatornya pusatnya di yang tengah di Poltekkes, kemudian yang sisi timur itu di Stayo dan UGK, Universitas Gunung Kidul. Dan untuk pencegahan dari sosialisasinya juga animo masyarakat cukup tinggi Mas? Iya. Berarti memang kesadaran di masyarakat pun sebenarnya sudah cukup tinggi seperti itu. Mungkin
hanya perlu disenggol sedikit gitu ya, supaya kemudian juga mau bergabung seperti itu. Dan kalau untuk teman-teman yang mungkin di rumah gitu ya, pingin bergabung, pingin sharing bersama dengan Mas Andi dan Ibu Retno ataupun juga dengan teman-teman yang lain, itu prosesnya seperti apa mendaftarnya? Apakah harus melalui kampus tadi ya, yang di barat harus ke ini, atau mungkin bisa langsung saja sekarang atau mungkin ada media-media khusus Mas mungkin yang bisa dihubungi seperti itu? Iya, terkait dengan mungkin mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa ya, khususnya teman-teman mahasiswa yang mungkin pas kuliah dari 2020 kampus itu nggak sulit ataupun nggak susah ketika pengen bergabung dengan kita, cukup menghubungi satgas masing-masing kampus di berbagai kampus itu yang tadi kita sebutkan, ya kan. Kemudian kalau teman-teman dari yang umum bisa nanti diwadahi oleh BNNP, nanti akan bisa dijelaskan bagaimana mekanisme dan cara-caranya ketika mungkin pas kebetulan nggak kuliah kayak gitu kan, tapi wah saya tertarik ya pengen gabung kayak gitu kan, kita sangat terbuka dan grup-grup kita juga sangat terbuka di virus biru. Virus biru ya? Iya, bukan virus cinta ya. Itu bahaya Mas kalau virus cinta ya. Banyak yang kena dari Kamikom sudah hari ini kita terbentuk untuk websitenya, itu silakan nanti bisa langsung ke website ya. Baik. Mau datang ke BNNP kami juga sangat siap, terbuka. Sangat terbuka. Gitu. Jadi sangat mudah ya, nanti bisa buy online ya kan, buy online, buy phone ya. Oke, berarti bisa online, bisa phone, bisa ketemu langsung. Bisa ketemu langsung ya, janjian berarti ya. Aduh ini, karena kalau di Satgas kampus itu mungkin juga banyak yang kurang informasi seperti itu ya Mas ya. Tidak semua kampus memiliki informasi yang cukup gitu ya untuk memberitahu pada mahasiswanya bahwa memang ada program seperti itu, jadi mungkin dibutuhkan langkah-langkah khusus seperti itu ya. Betul. Baik, kalau untuk Ibu Retno mungkin Ibu ya, ada tanggapan ataupun harapan mungkin Ibu untuk ke depan terkait dengan Jambore ini atau mungkin juga terkait dengan hal ini? Oke. Jadi yang pertama kami berharap ke dukungan sepenuhnya, kalau ini kan lingkup mahasiswa gitu ya, jadi lingkup mahasiswa kami berharap pimpinan kampus atau rektornya itu bisa mendukung dan mensupport teman-teman ini dalam rangka mensosialisasikan dan mengimplementasikan program P4GN. Itu kemudian tidak hanya itu Mbak, jadi ini kampus, kemudian juga ada sekolah, nanti ya sekolah juga Pak sekolahnya, kemudian juga, Ibu, ya? Lingkungan pekerja, jadi semua lini sektor kami berharap ada dukungan seperti ini. Jadi pekerja kita juga ada satgas pekerja, itu nanti juga dari pimpinan perusahaan kami harapkan juga bisa mendukung, karena kalau pekerjanya itu sehat, tidak ada kecanduan narkoba, tentu saja produktivitas hasil kerjanya juga tidak akan terganggu gitu ya, seperti itu. Saya rasa itu ya berarti memohon untuk didukung mulai dari sekolah kemudian juga perguruan tinggi, lingkungan ada dari kerja, lingkungan perusahaan. Baik. Atau kalau untuk ini Ibu, untuk angka kecenderungan narkoba sendiri, mungkin ada himbauan tertentu Ibu terkait dengan bagaimana supaya tidak semakin meningkat ya seperti itu kecenderungannya. Jadi kalau dulu itu ya, kalau dulu kan pemikirannya itu kalau ada pecandu atau korban itu mesti terus larinya ke penjara gitu ya. Jadi sekarang ini diarahkan atau memang sudah menjadi suatu komitmen kami bahwa sebagai pecandu atau korban itu wajib untuk direhabilitasi gitu. Jadi pecandu itu bukan dia adalah orang yang sakit sehingga harus diobati. Itu. Jadi dengan rehabilitasi. Jadi harapan kami misalnya nanti di masyarakat ada keluarga atau tetangganya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini, silahkan untuk melaporkan ke BNNP untuk direhabilitasi, dan yang melaporkan ini nantinya tidak akan dituntut pidana. Baik. Saya rasa itu. Oke. Dan untuk Mas Andi mungkin ada pesan-pesan khusus untuk saudara di rumah untuk terkait dengan acara tersebut mungkin? Iya. Saya himbauan aja sama teman-teman, berharap yang sudah tergabung di satgas masing-masing kampus bisa berkomitmen, bisa saling solid, mempererat, karena memang yang sudah terbentuk kita bentuk dengan susah payah,
nggak begitu mudah, akan sangat disayangkan ketika itu diduakan ya. Harapan kita teman-teman bisa konsisten, bisa loyal dengan kita. Kalau ada apa-apa tetap komunikasi. Saya mewakili teman-teman dari Satgas Jambore BNNP DIY mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesempatan hari ini, bisa ngobrol bareng, bisa sharing terkait dengan dinamika perkampusan ataupun mahasiswa. Nah, harapan kita kepada teman-teman yang mungkin belum bisa tergabung, kami sangat terbuka, bisa lewat tadi by phone ataupun online, dan kemudian bisa langsung ke satgasnya masing-masing. Baik. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bu Retno dan juga Mas Andi telah membagikan informasi yang sangat menarik untuk kami di pagi hari ini. Dan saudara, untuk Anda jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kami akan hadir dengan berita-berita dan juga informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia.